Hei! Bintang itu hanya dibiarkan sedikit dan jatuh ke lubang putih. Setelah Luo Zeng kembali ke wilayah para dewa, tidak ada banyak waktu baginya untuk menyadari, bintang jatuh. Energi yang terkandung dalam kristal kebenaran tentu saja misterius dan luas, tetapi murni kuat, tidak terlalu kuat. Tetapi energi yang terlibat dalam lapisan kebenaran tidak mungkin untuk mengubahnya hanya oleh Yin dan Yang Dingding. Bahkan jika itu adalah Fuxi, hal yang sama berlaku untuk Yin dan Yang Dingding. Tentu saja, jika Fuxi mengambil gambar, tentu saja ada cara lain untuk berurusan dengan bintang jatuh. Boom! Saat bintang jatuh ke dalam lubang putih, itu meledak terbuka. Namun, aliran energi yang keluar tiba-tiba ditelan oleh lubang putih, menghilang tanpa jejak. Tampaknya tidak pernah ada jenderal. Segera, di antara lubang hitam di sisi lain, tiba-tiba aliran energi hijau dan bercahaya disemprotkan, dan aliran energi itu seperti mekar penuh kembang api, dengan cepat menyebarkan seluruh gosip. Tidak mungkin. Tunku Yin dan yang saya bisa menyaring segalanya, segala sesuatu di dunia, tidak terkecuali. Kalajengking murni dari timur retak, ia mencoba mengendalikan gosip, memaksa gosip turun, dan pusaran bawah menyusut ke arahnya. Chen Huangjian sudah pingsan di masa lalu, dan ditempatkan di tangan wanita itu. Kaisar King juga mendukung batas, dan wajahnya putus asa. Boom! Gosip tidak bisa lagi mempertahankan bentuknya sendiri, dan mulai runtuh dan meledak pada saat terakhir. Wajah murni timur telah tenang, tetapi alih-alih memikirkan sesuatu, wajah itu tidak mau menghilang, digantikan oleh tenang dan acuh tak acuh. Segera, kepalanya juga berubah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi lensa merah kecil. Pada saat gosip meledak, pusaran air yang akhirnya mengembun menjadi 6 atau 7 kaki juga runtuh. Pada saat yang sama ketika perbudakan menghilang, wanita itu mengambil pedang Chen Huangyi dan dengan cepat pensiun. Kaisar King juga menggigit giginya dan bersikeras pada akhirnya. Dia menggunakan pistol Taihe untuk membangun saluran ruang angkasa untuk pergi. Adapun Luo Zeng dan Hua Tianming, karena gosip menghasilkan gelombang kejut yang hebat, mereka langsung melemparkan jarak di antara keduanya. Meskipun gelombang kejutnya juga sangat kuat, permukaan tubuh kehidupan Hua Tian diselimuti lapisan cahaya kemasan itu dan tidak menderita kerusakan apapun. Daging Luo Zeng sombong dan dia tidak takut. Dia melewati parabola di kekosongan, hanya menstabilkan tubuhnya dan berlari ke depan. Pengasuh. Capung Oriental murni datang bersama Li Luo Sui. Melalui penyelidikan memori, Luo Zeng telah mengetahui bahwa mole murni Oriental adalah untuk menempatkan Li Luo Water di dunia kecil khusus. Tetapi setelah tungku Yin dan yang dibuka, semua yang ada di pusaran air disuling. Apakah ibu mertua menyuling bersama dengan dunia kecil? Hei! Dia mendorong ke jantung ledakan pusaran air. Saya melihat patung merah transparan, yang sebenarnya adalah patung seorang wanita. Tapi patung ini hanya tidak memiliki kepala. Patung ini. Tatapan Luo Zeng sedikit sesak, dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan kemudian dia menggunakan reinkarnasi dari Horcrux lagi. Dia hanya mampu memecahkan gosip dengan Hua Tianming, dan tidak menyelidiki memori timur murni. Meskipun kalajengking Oriental murni telah jatuh, api ingatannya masih ada, tetapi api ingatan berada dalam kondisi stagnasi, dan ingatannya tidak lagi diperbarui. Ketika Luo Zeng melihat ingatan saat terakhir dari leluhur Oriental murni, wajahnya menunjukkan warna samar. Orang tua itu gagal setelah semua. Aku tahu kamu akan datang untuk melihat ingatanku. Kompor Yin dan yang ini perjalanan. Itu adalah kehidupan lelaki tua untuk berkorban. Aku harus yakin untuk mati. Tetapi aku datang ke bijak suci, mengandalkan alam semesta dapat melarikan diri. Biarkan jiwamu menempati kembali harta ini. Jika kau bisa mencium tubuh iblis sejati ke dalam tubuh, sebagian besar dari mereka bisa dibuat. Inilah sebabnya orang tua itu rela mengorbankan dirinya. Tapi bagaimanapun, itu masih rusak olehmu. Hanya bisa dikatakan bahwa kehidupan orang tua itu seharusnya ada di sini, dan jumlahnya tidak dapat diubah. Petik 2. Luo Sui dimeteraikan di dunia kecil Xuan Huang. Itu adalah cincin di tangan harta ini. Bahkan jika saya memulai kompor Yin Yang, saya akan mengurus dunia kecil ini. Saya berjanji akan membantunya menemukan tubuhnya. Lagi pula, saya dapat menemukan bahwa meskipun harta ini belum melelehkan tubuh iblis sejati, itu juga bisa menjadi hadiah terakhir yang saya berikan padanya. Setelah membaca jejak terakhir ingatan Oriental murni, mata Luo Zeng jatuh ke tangan patung itu. Jari-jari patung itu benar-benar dikenakan oleh cincin emas gelap. Ibu. Hati Luo Zeng juga sangat gembira dengan kata-kata terakhir dari timur murni. Dia akan berada di dekat patung dan menurunkan cincin. Tetapi pada saat ini, fluktuasi ruang datang dari samping, tiba-tiba muncul dari sosok, itu adalah seorang kaisar muda. Luo Zeng dapat membaca memori kalajengking Oriental murni, dan Kaisar King juga bisa. Dia menyadari bahwa setelah harta itu tidak biasa, ada pikiran merampok di dalam hatinya. Bahkan jika kekuatan Luo Zeng membuatnya sangat cemburu, tetapi dia memiliki terlalu banyak senjata dan datang dan pergi, dia juga tidak ada hubungannya. Luo Zeng melihat sekilas sedikit, dan ada warna mengamuk di wajahnya. Keluar. Hei! Di bawah rekrutmen Luo Zeng, teratai merah terbang menuju dinasti King. Melihat bahwa Kaisar King harus diputar ke dalamnya, tubuh Kaisar King tiba-tiba menangkap harta itu dan sekali lagi menembus ke saluran ruang angkasa. Boom! Saluran ruang angkasa lain berjalan melalui jarak konstan, dan jalan itu terjalin di posisi Kaisar King. Di bawah tabrakan dua bagian angkasa, pekerja keras akan memeras saluran luar angkasa ke dinasti King. Termasuk dua langkah Kaisar King, wajahnya tenggelam, dan ia membuang harta itu. Kali ini ia menggunakan senjata Taihe untuk secara langsung merobek kekosongan dan mengebornya keluar dari sarang dingin. Wanita itu tidak mengejar arti dari Kaisar King. Lagi pula, keadaan salinan Kaisar King juga sangat buruk. Desakan dari senjata Taihe juga sangat enggan,
dan dia meninggalkan harta karun itu. Luo Zeng juga tidak berniat menemukan masalah dengan Kaisar Qing. Di bawah bentuk pesawat ulang-alik, ia telah merebut harta dan melampirkan cincin emas gelap di jarinya. Ada segel sederhana pada cincin emas gelap, dan pengetahuan Luo Zeng sedikit tergerak. Segel itu telah dihancurkan dengan lembut dan segel itu telah dihapus. Saya tidak mengira bahwa dia baru saja menghapus segel, dan lampu merah terang ditembakkan dari sana. Air Li Luo menyeret rambutnya yang panjang dan keluar dari dunia kecil ini. Li Luo Sui berpikir bahwa pertemuan itu akan murni di timur, dan tidak ada wajah yang baik untuk dipersiapkan. Wajah yang datang ke wajah itu adalah Luo Zeng. Wajahnya tiba-tiba membeku dan matanya luar biasa. Pungutan, bagaimana bisa kamu? Kamu tidak akan ditangkap oleh penguasa timur murni. Li Luo Sui tidak koheren. Bagaimanapun, kekosongan ini tidak seperti tempat yang normal. Li Luo Sui berkata, matanya menyapu selama 4 minggu, dan dia melihat wanita itu tidak jauh, dan warna-warna aneh di matanya lebih intens. Wanita itu juga menyeringai dengan tangannya, dan sepasang mata yang indah menatapnya. Dia tidak percaya bahwa dia akan bertemu Li Luo Sui di sini.